Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas sholihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan taufiknya, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, dan dengan rahmat tersebutlah kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan sholat subuh secara berjamaah, yang sudah sama-sama kita ketahui berapa banyak keutamaan, fadilah, pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang senantiasa mencintai kita, menyayangi kita, bahkan merindukan kita walaupun kita belum dilahirkan. Bahkan sampai meninggalnya beliau senantiasa menyebut kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk senantiasa berusaha juga mencintai beliau, dengan mengagungkan beliau di dalam hati, menjadi orang yang lebih kita cintai ketimbang manusia yang lain. Sebagaimana sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seorang dari kalian tidak akan sempurna keimanannya sebelum aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia yang lain. Maka di antara cara mengekspresikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan mempelajari apa yang beliau bawa, apa yang dia kehendaki, apa yang beliau kehendaki bagi kita sebagai umatnya. Mengapa beliau begitu rindu kepada kita, mengapa beliau begitu cinta kepada kita, dan bahkan nanti di akhirat yang seorang para nabi yang lain sudah tidak memikirkan umatnya, bahkan memikirkan dirinya sendiri, tapi baginda Nabi Muhammad SAW masih terus memikirkan umatnya. Bahkan tatkala manusia semuanya, orang tua tidak peduli dengan anaknya, anak tidak peduli dengan orang tuanya, istri tidak peduli dengan suaminya, semuanya sudah tidak peduli dengan orang lain, bahkan mempedulikan dirinya sendiri, tapi baginda Nabi Muhammad SAW masih tetap mempedulikan kita. Maka alangkah zalimnya kita sebagai umat yang tidak mencintai beliau, bersolawat tidak pernah, mengamalkan sunnahnya, meremehkan sunnahnya karena menganggap itu sunnah, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu. Kembali,
La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan lurus, tidak akan lempeng sebelum hatinya itu lempeng, baik. Dan hati seorang hamba tidak akan baik sebelum dia memperbaiki lisannya. Hati ini adalah mahalun niyah, tempatnya niat seseorang. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai masalah niat, betapa pentingnya niat itu dalam kehidupan kita, betapa pentingnya peran hati dalam amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dan betapa pentingnya hati dalam menentukan amal-amal kita. Apakah kita akan menjadi baik atau buruk, itu juga akan sangat dipengaruhi oleh niat yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Jika seseorang berniat untuk memperbaiki, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk berbuat baik. Jadi langkah pertama ketika kita ingin menjadi seorang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, pribadi yang taat, pribadi yang bertakwa, atau pribadi yang bermanfaat adalah ketika kita sudah ada niat. Sebelum kita belum memiliki niat, tapi hanya ikut-ikutan, hanya bahasa zaman sekarang tuh FOMO ya. Melihat sesuatu ikut-ikut, melihat ini ikut-ikut, maka akhirnya kita akan mudah redup oleh keadaan. Dikatakan orang yang menjalankan sesuatu karena Allah, maka tidak akan berhenti hanya karena manusia. Seringkali kita melihat seseorang yang sudah taat, akan tetapi ada sedikit gesekan karena manusia, maka di situ menjadi sebab dia kembali ke jalan yang lama, jalan yang salah. Maka sesungguhnya orang yang benar-benar sudah niat dalam hati, ingin memperbaiki dirinya, ingin bermanfaat bagi orang lain, atau ingin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, hidayah baginya untuk menjalankan itu semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu harus diniati, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang ketika melakukan sesuatu amalan, niatnya tujuannya adalah untuk Allah dan Rasulnya, niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut adalah untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Seorang yang niatnya dalam amalannya adalah untuk keduniaan yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, tapi dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini pentingnya niat. Di samping pertama niat tadi itu akan menggerakkan kita, membuat kita mendapatkan taufik dari Allah untuk menjadi lebih baik, apapun pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita misalnya bekerja keluar untuk A, ya sudah, kita niatkan karena Allah. Kita ingin beraktivitas sesuatu yang memang tidak dilarang oleh Allah, kita niat karena Allah. Kita ingin beramal soleh, berangkat ke masjid, duduk dalam kajian, kita semata-mata niat pengen memperbaiki diri, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah semuanya itu akan diberi taufik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan pahala kebaikan sesuai dengan yang kita niatkan. Kalau niatnya baik lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena popularitas, bukan karena ingin disebut soleh, bukan ingin karena disebut alim dan sebagainya, maka kita akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sebaliknya,
barangkali kita dapat apa yang kita niatkan, ya, tapi jelas dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Lebih-lebih lagi kalau tidak dapat apa-apa. Wes saking Gusti Allah tidak dapat pahala ganjaran, ya dari manusia pun tidak dapatkan pujian dan penghargaan apapun. Ini ruginya dua kali. Kemudian hadis Nabi SAW yang lainnya, Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mawti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarikuna fi dzalik wa hum bil madinah. Jadi zaman Rasulullah SAW ini kan syariat jihad itu maksudnya ada ya, sampai sekarang ada. Hanya di zaman Rasulullah itu hampir tiap hari itu ada. Di antara para sahabat ada yang nggak bisa berangkat untuk berjihad, ya, tidak bisa berangkat untuk berjihad. Maka kata Nabi, di Madinah itu ada suatu kaum yang setiap kali kita berjalan melewati lembah, bukit, perjalanan yang sulit menghadapi orang-orang kafir, ya, kita mengalami kesulitan, luka dan sebagainya, mereka yang di Madinah walaupun tidak mengikuti kita, mereka juga dapat pahala seperti apa yang kita lakukan, ya. Kok bisa seperti itu? Wa kaifa dzalika ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan itu padahal mereka tidak sama-sama kita, tidak susah payah dengan kita, tidak terluka sebagaimana kita. Kata Nabi, habasahumul udhru, ya. Mereka tertahan oleh udhur, kesulitan, sakit dan sebagainya. Dengan sebab niat yang ikhlas, yang nasih, yang benar, seseorang bisa mendapatkan pahala yang sempurna walaupun mereka belum sempat mengamalkannya. Ya, kalau kita melihat orang-orang itu bisa berbuat baik, kita benar-benar dalam keadaan uzur, bukan alasan. Uzur itu kan ada yang memang syar'i, ada yang di lisan. Lisan kita bisa mengatakan saya sibuk, saya bisa mengatakan saya punya pekerjaan, saya bisa mengatakan A, B, C, D, 1000 alasan pun bisa diungkapkan ketika memang tidak ada niat yang benar-benar lillahi ta'ala. Akan tetapi itu semua tidak ada manfaatnya. Nah, uzur yang menjadikan kita tetap mendapatkan pahala ketika kita tidak mau beramal adalah misalnya kita benar-benar sakit, misalnya kita benar-benar sibuk, yang sehingga kesibukan ini menghalangi kita untuk menuntut ilmu misalnya, atau menghadiri sholat berjamaah dan sebagainya. Maka dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar-benar, kalau saya tidak dalam kondisi seperti ini, saya pasti akan mengikuti mereka, pasti akan bersama dengan mereka, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala. Kemudian dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan yaghshu jaisyul Ka'bah, ada suatu pasukan yang nanti akan menyerang Ka'bah, ya, ada suatu pasukan yang nanti akan menyerang Ka'bah. Idza kanu bi baida'a minal ardh, ketika dalam perjalanan nih Pak, bawa senjata, bawa perlengkapan macam-macam di satu tempat yang luas, ya, arah ke Ka'bah itu kan ya banyak perjalanan. Ada yang tempatnya gunung-gunung, ada yang lembah, ada yang macam-macam. Ini tempat yang luas, datar. Yusafu bi awalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka semua dari awal sampai akhir. Semua pasukannya ditenggelamkan. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Kok bisa-bisanya ini ada satu pasukan besar ingin menyerang Ka'bah ditenggelamkan semua, padahal di situ barangkali ada orang yang sekedar ikut-ikutan mau jualan. Ya kan kalau ada pasukan, ada tontonan itu kan biasanya orang kan jualan, Pak. Ada orang yang jualan atau memang kebetulan bertepatan lagi jalan bareng, ya, sama-sama menuju Ka'bah atau menuju Mekah, di perjalanan ketemu, tapi dia tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa tersisa sedikit pun.
Di situ ada yang baik, ada yang memang jahat. Maka Sayyidah Aisyah heran, kok bisa seperti itu? Kata Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka semua ditenggelamkan, tapi nanti dibangkitkan di akhirat, diperlakukan sesuai dengan niat mereka. Ketika memang niatnya mereka menghancurkan Ka'bah, maka mereka mendapatkan azab. Tapi kalau mereka cuma jual beli di situ, ya mereka tidak akan mendapatkan hukuman sebagaimana orang yang menyerang Ka'bah. Apalagi orang yang hanya sekedar papasan saja, kemudian tiba-tiba kena azab masuk juga ke dalam bumi, ya. Maka mereka juga tidak akan diperlakukan sebagaimana tentara-tentara yang menyerang Ka'bah tadi. Nah, ini pentingnya niat. Pentingnya kita itu senantiasa menjaga niat dalam kebaikan. Kemudian juga pentingnya kita menjauhi lingkungan atau komunitas yang jahat, yang berpotensi untuk mendatangkan murka dan azab Allah. Azab Allah itu Pak, insya Allah tidak akan menimpa suatu kaum yang tidak terang-terangan dalam maksiat. Ketika suatu kaum masih malu-malu dalam maksiat, masih sembunyi-sembunyi, masih menutup diri ketika melakukan maksiat, tapi kalau sudah terang-terangan, itu sangat berpotensi mendapatkan azab dari Allah SWT. Hampir semua hadis-hadis, dalil-dalil yang menyebutkan mengenai azab Allah terhadap suatu kaum adalah ketika mereka terang-terangan dalam maksiat. Saya tuh kalau melihat orang yang maksiat kok terang-terangan, itu masya Allah dalam hati itu seakan-akan tuh benar-benar orang ini nggak menghargai orang lain. Kenapa? Karena bisa dengan pekerjaan dia, perbuatan dia menjadi azab bagi orang lain. Apalagi kita ini di Indonesia ini kan umumnya kan ada peraturan, nggak bisa kita tuh melarang semena-mena, kemudian bertindak semena-mena. Ujung-ujungnya nanti kita yang jadi di framing buruk. Makanya repot. Ya kadang-kadang yang punya kewenangan tidak bertindak, kita yang mau bertindak pun tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Makanya bagi kita, khususnya kita punya saudara, punya keluarga yang memang belum bisa meninggalkan maksiat, berusaha untuk menasehati untuk tidak melakukan maksiat dengan terang-terangan. Ya bulan poso ya jangan merokok di jalan, ya. Jangan merokok di tempat terbuka, mokel dan sebagainya. Ya kalau misalnya memang belum bisa berpuasa, menghargai orang lain. Jangan di hadapan orang yang berpuasa, apalagi terang-terangan. Nah, seperti itu tidak menghargai. Tidak menghargai itu bukan berarti tidak menghargai kita tidak menghargai mereka, ya mereka tidak menghargai kita sebagai orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah harus dijunjung tinggi, ya. Walaupun belum bisa mampu melakukan atau menjalankannya, tetap hati kita harus mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini penting sekali bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat. Ketika kita menjalankan sesuatu barangkali niatnya belum baik bukan berarti kita harus meninggalkan itu. Jangan misalnya berangkat jamaah awalnya belum baik niatnya misalnya pengen didelok wong misal, kemudian misalnya pengen disebut alim soleh misal, atau misalnya nuntut ilmu supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan orang-orang. Saya kalau ngaji nanti saya bisa bersaing, saya punya hujah dan sebagainya. Niat-niat yang tidak baik tadi bukan menjadi hujah bagi kita untuk meninggalkan amal, tapi tetaplah kita menjalankan amal sembari memperbaiki niat. Itu yang benar. Kadang-kadang ada orang bilang, "Lah aku jamaah niatnya orang api. Saya nuntut ilmu niatnya nggak baik. Daripada saya dosa, lebih baik saya tidak nuntut ilmu." Itu orang yang tertipu. Ya, orang yang tertipu. Itu salah satu tipuan setan. Ketika seorang sudah salah niat, kemudian dia berhenti suatu perbuatan karena salah niat tadi, akhirnya dia akan menelantarkan suatu kebaikan yang sampai hari kiamat pun nanti bahasanya dia tidak akan menjalankan itu. Tapi ketika kita menjalankan sesuatu yang mungkin pada awalnya niatnya salah, terus kita jalankan istiqomah, mendapatkan nasihat, terus senantiasa zikir kepada Allah, hati kita ketika sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an yang kita dengarkan,
dari hadis-hadis yang kita dengarkan, insya Allah lama-kelamaan hati kita akan bersih dan niat kita akan menjadi lurus. Maka ulama-ulama terdahulu itu ada cerita gitu. Zaman dulu itu menuntut ilmu suatu kebanggaan, Pak. Kalau punya orang anak habis Quran, hafal hadis ribuan, ratusan, bisa ini dan itu suatu kebanggaan. Makanya banyak sekali orang yang ketika menuntut ilmu niatnya salah. Niatnya untuk dipamerkan. Niatnya ingin supaya dilihat anak saya ini loh bisa hafal seperti ini, bisa ini, bisa itu. Dihadapkan dengan orang-orang lain karena memang gengsinya di ilmu. Maka kata ulama, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Kami dulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah, tapi ilmu membimbing kita supaya kita senantiasa niat lillah. Makanya ketika kita menjalankan sesuatu, ingin menjalankan sesuatu, pertama harus niat dulu. Karena dengan niat itulah kita akan mendapatkan taufik dari Allah. Dan ketika menjalankan sesuatu niatnya belum baik, diperbaiki, bukan ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina asy-syarif rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولتلاميذنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ممن معصوما. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وازواجنا وذرياتنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل العباده واهل الصدقه ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير والطغيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم